Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Alde Coach di channelnya Bang Alde Coach. Mudah-mudahan teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun, dan masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan masih tetap diberikan berkah kesehatan, berkah umur, berkah rezeki, dan tetap semangat lah ya untuk tetap bisa menjalani segala macam permasalahan dan tetap diberikan tenaga yang lebih kuat lagi untuk bisa beraktivitas dan menghadapi segala macam kenyataan hidup. Amin. Oke, teman-teman sekalian, hari ini tetap aku masih semangat untuk membahas tentang pinjaman online. Tapi hari ini bukan pinjaman online-nya, tapi hari ini tentang joki pinjaman online. Gimana sekarang perasaan teman-teman yang masih dalam keadaan risau, kemudian tidak tenang dengan permasalahan yang sedang dihadapi hari ini, hari besok, atau yang sudah lewat masih tetap menghantui, terutama yang tetap berkaitan dengan pinjaman online. Jadi ada beberapa komentar yang masuk ke dalam kolom komentar di channel videoku, itu mungkin salah paham, tapi kalau seandainya misal untuk memutuskan apakah kita ingin menggunakan jasa joki atau enggak, itu kalau teman-teman yang nonton videoku beberapa bulan ya, minggu bulan, kayaknya baru 1 bulan lah, belum beberapa lah, baru satu bulan yang lalu itu masih ada yang memang aku bahas tentang pinjaman online dan berkaitan dengan joki pinjaman online. Sebenarnya kalau diminta aku untuk jadi joki pinjaman online, apa yang harus aku jawab? Bang, kalau nggak salah ya, Bang, bantuin, Bang jokiin pinjaman online aku dong. Aku sedang butuh duit. Buset. Yang butuh duit itu bukan kamu aja, bos. Ya, kita juga sedang butuh duit. Semua orang sedang butuh duit. Cuman masalahnya kan ini tidak semuanya berkaitan dengan pinjaman online. Jadi gini, kalau kita langsung tebas saja nih, kita langsung to the point aja mengenai tentang joki pinjaman online. Kemarin di video itu aku ada bilang coba lihat di grup Telegram. Aku udah sebutin tuh nama grupnya apa, aku pernah ada sebutin tuh nama grupnya, dan di situ ada penawaran, kita bilang fee lah ya, jasa seorang joki itu harus kita bayar dengan sejumlah uang. Ada yang dari mulai start 300 ribuan, ada yang juga jutaan. Dan di dalam grup itu ada menunjukkan sebuah testimoni bahwasanya mereka sudah berhasil membantu orang yang sedang terjebak dan ingin melunasi hutang pinjaman online-nya. Apakah itu legal atau ilegal, tetap aja pinjaman online yang menjadi permasalahan. Dan beberapa grup yang ada di Telegram juga kemarin itu aku sempat membaca, rata-rata memang sedang bingung untuk menghadapi kenyataan. Dan setelah kita melakukan pinjaman online itu, uangnya juga sudah kita terima dan kita pakai. Itu kemudian berubah bukan jadi beban, tapi udah resiko gitu. Beban saat kita nggak punya uang, kita harus cari uang. Kita nggak punya uang, kita pakai alternatif pinjaman online. Jadi beban sudah dapat diringankan melalui pinjaman online. Tapi muncul masalah baru, adalah resiko pembayaran. Apakah kita mampu atau enggak, itu tergantung teman-teman yang sudah menggunakan jasa pinjaman online. Begitu kita mulai terdesak dan kemudian buntu, tidak ada solusi untuk melunasi pinjaman online yang gagal bayar, gali lubang tutup lubang, niatnya sih pengen bayar, tapi belum punya uang, akhirnya kita pakai aplikasi yang baru. Kemudian
uangnya cair, kita bayarkan ke pinjaman online yang lama. Kita punya hutang baru di pinjaman online yang baru saja kita ajukan. Kemudian kita berusaha, mungkin tenornya sebulan kita mau bayar, tapi uangnya tidak terkumpul, tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran. Maka kita menggunakan lagi pinjaman online yang baru. Nah, akan begitulah seterusnya. Sudah mentok, kemudian ada berita, ada isu, atau terdengar kabar ada joki nih, ada yang bisa jokiin nih. Terus teman-teman mulai terpengaruh dengan keberadaan joki pinjaman online. Oke, ini dia poinnya. Kalau di komentar itu minta aku jadi joki pinjaman online, mohon maaf ya. Itu sama dengan teman-teman minta aku berhubungan dengan pinjaman online. Aku tidak mau berhubungan dengan pinjaman online, ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai jasa joki pinjaman online itu, pertama pastikan harus bisa komunikasi lah. Bisa komunikasi, dan kemudian jangan pernah nih ya, huruf tebal garis bawah, jangan pernah menyetorkan uang di muka atau kita DP gitu, atau disuruh store dulu dengan alasan kita harus order data fake, data palsu. Nanti kita bahas data palsunya. Kalau seandainya kita mau berpikir lebih jelas lagi, berpikir lebih terbuka dan logikanya kita pakai, kita menyetorkan uang kepada si joki pinjol, ya. Apakah itu ratusan ribu, apakah itu jutaan, itu. Kita kan nggak kenal nih. Kita nggak kenal dengan si joki, dan kita nggak pernah jumpa, nggak pernah komunikasi, dan kita nggak tahu keberadaannya di mana. Dari situ aja awal, muncul nggak pertanyaan di pikiran kita atau di benak kita, apa iya? Berhasil nggak? Kemudian bisa dipercaya nggak? Kita setorkan uang, kita berikan uang kepada seseorang yang kita nggak kenal dengan cara transfer. Berarti kita nggak tahu rumahnya, kita nggak tahu keberadaannya, dan kita nggak punya jaminan apapun. Sekali lagi, kita nggak punya jaminan apapun. Oke? Nah, kalau seandainya data palsu, nih kita masuk ke data palsu nih, data fake, supaya saat teman-teman mau menggunakan jasa joki itu, janjinya kan begini, kita menggunakan data fake loh atau data palsu supaya data Anda aman, data Anda tidak disebar-sebar. Jadi kita menggunakan data palsu. Coba di data palsu itu di belakangnya bikin tanda tanya. Data palsu maksudnya gimana? Apakah kita tidak menggunakan KTP? Kan ya menggunakan KTP. Terus KTP-nya palsu? Kan enggak. Kalau data KTP-nya palsu, ini udah pidana nih. Berarti si joki sudah jahat nih. Jokinya udah nggak bener. Udah pidana itu. Si joki udah kena pidana. Memalsukan kartu tanda penduduk. Itu udah masalah itu. Ya. Kalau seandainya datanya asli, berarti dia kan harus minta data KTP orang lain. Apa iya dengan gampang dan mudah meminta KTP orang lain, identitas orang lain, untuk kita gunakan saat pengajuan pinjaman online? Nah, kalau zaman sekarang ini, kalau menurutku nggak mudah ya. Orang bakal bertanya, untuk apa? Misalnya gini nih, mintalah KTP-mu, atau pinjamlah kartu tanda pendudukmu. Kan yang punya kartu identitas itu kan akan bertanya, untuk apa? Untuk digunakan pinjaman online. Iya. Apa iya dia mau? Gitu. Apa iya dia setuju, dan mungkin dia juga udah tahu wawasannya, udah punya wawasan tentang pinjaman online. Oh, pasti dia nggak ngasih. Gimana caranya? Gitu. Oke. Data palsunya nggak mungkin itu. Kecuali si joki menggunakan data pribadi dia sendiri. Data si joki pinjol sendiri. Ya. Atau mereka mungkin berkumpul nih. Beberapa orang nih. Ya.
mereka menggunakan tukar-tukaran KTP nih. Tapi perangkatnya perangkat masing-masing, cuman KTP-nya tukar-tukaran. Gitu. Ya. Kemudian kenapa kita harus duluan mentransfer sejumlah uang? Kalau data fake, berarti nomor rekening juga bukan punya si pemohon, si yang meminta bantuan dijokiin. Gitu. Ya, bukan rekeningnya si pemohon. Berarti rekeningnya si joki, atau si joki menggunakan rekening orang lain sesuai dengan datanya. Jadi gini, kalau teman-teman mau perhatiin lagi perkembangan pinjol ini, dia kan tidak bisa cair kalau tidak sesuai data-datanya. Jadi data nama di KTP itu harus sama dengan data pemilik rekening. Data pemilik KTP harus sesuai dengan data pemilik rekening. Namanya harus sama tuh. Kalau berbeda, itu kemungkinannya kecil, peluangnya kecil untuk bisa dicairkan. Nah, dah. Jadi, kalau menggunakan data palsu, berarti bukan data si pemohon. Ya. Nah, si pemohon kita singkirkan dulu. Jadi datanya itu sudah sinkron dengan data yang akan digunakan sudah sinkron dengan nomor rekening yang akan digunakan. Berarti kalau seandainya berhasil lah si joki ini mengajukan pinjaman online ilegal kah atau yang legal kah, itu kan hasilnya uangnya tidak akan langsung ditransfer ke rekening si pemohon, gitu ya. Paham nggak? Kalau berhasil, kalau cair uangnya dari beberapa aplikasi pinjaman online yang dikerjai oleh si joki tadi, itu kan nggak akan langsung ditransfer ke nomor rekening si pemohon, gitu. Atau dengan kata lain, orang yang sedang butuh bantuan, kan nggak langsung ke dia. Itu akan jatuh di rekening yang digunakan si joki terlebih dahulu. Baru nanti si joki akan mentransfer sesuai dengan kesepakatan. Dan yang terjadi, itu kita nggak tahu tuh. Apakah sebelumnya sudah ada perjanjian antara si pemohon kepada si joki, sepakat nanti yang ditransfer tuh sejumlah uangnya sekian ya, gitu. Kan belum tahu, gitu ya. Jadi teman-teman harus sampai ke situ logikanya. Kalau emang benar jokinya benar gitu ya, jokinya benar, nggak usah lah seharusnya si joki ini minta uang di awal atau minta uang di muka. Karena toh uang pengajuan dari aplikasi-aplikasi yang akan dia gas, yang akan dia mainkan itu kan nggak jatuh langsung ke rekening si pemohon. Jatuhnya kan ke rekening si joki itu sendiri atau sesuai dengan data yang dia pakai. Kenapa dia harus minta uang dulu? Gitu loh. Dan mungkin kalau si debitur tadi, si korban pinjol tadi, atau orang yang sudah menggunakan pinjaman online tadi, mungkin total hutangnya mungkin 10 juta, kita bilang lah 10 juta. Nah, si joki bisa mengusahakan 15 juta, gitu ya. Berarti si joki bisa mengirimkan ke si debitur tadi 10 juta, 5 juta kan dia udah dapat, gitu ya. Nah, tergantung si debiturnya mau sama-sama amanah nggak nih, sudah diusahakan, dia mau nggak kirim uang sebagai tanda terima kasih, gitu. Dia mau nggak kirim uang untuk yang pengganti lelahnya si joki. Sebenarnya joki itu pasti lebih pintar pada saat dia kirim uang transfer ke si pemohon tadi, kemudian mungkin dikasih batas waktu untuk segera bisa mentransfer uang fee suksesnya. Bilanglah mungkin ya, misal gini, kalau seandainya sudah ditransfer nih 10 juta, karena hutang si debitur itu totalnya 10 juta dari yang ilegal ataupun yang legal, itu bisa dilunasi atas bantuan dari si joki. Setelah ditransfer ke si pemohon, mungkin si joki bilang, Pak, Bu, atau Bang, atau Kak, saya tunggu transfer fee suksesnya dalam tempo waktu 5 menit misalnya, atau 10 menit. Apabila tidak ditransfer,
maka uang yang sudah ditransfer oleh si joki tadi kan bisa diurus ke bank untuk ditarik lagi gitu. Bisa saja apakah dengan alasan salah nomor rekening atau apa gitu kan, pihak bank pasti lebih tahu sistem dan mekanismenya. Jadi si joki yang benar-benar jujur, amanah, dan betul-betul tulus ingin membantu tidak akan pernah minta uang di depan. Karena dia bisa menghasilkan uang lebih banyak dari fee suksesnya yang harus dibayarkan oleh si debitur. Jadi kalau sudah mulai minta di depan, uang di depan, jumlahnya juga ratusan ribu atau jutaan, malah ada yang kelas-kelas VVIP, macem lah itu di dunia joki pinjol itu. Jadi teman-teman harus bisa tenang. Atau kalau sudah nggak ketemu lagi dengan joki yang diharapkan, yang amanah, yang jujur, yang mau bantu, alternatif lainnya adalah berhenti. Jangan lagi main pinjol. Misalnya teman-teman punya berapa pinjolnya? Ada Easy Cash, ada Kami, ada Kredit Pintar, apa tuh? Aku Laku ada tuh nggak ya? Wah, bukan Aku Laku, apa tuh? Shopee, apalagi tuh? Ya itulah, mungkin kalau dibilang punya 5, nggak usah tanggung-tanggung, punya 10 gitu aplikasi pinjaman online yang sudah digunakan, punya 10 dan 10-10-nya ini gagal bayar, ya udah stop. Jangan lagi diambil dari aplikasi-aplikasi yang katanya ya kalau di lihatlah di YouTube itu ada tutorial judulnya kalau misalnya mudah cair, pinjaman online mudah cair 2022, pinjol ilegal nggak usah dibayar, mudah cair nggak usah dibayar gitu. Teman-teman langsung cari aplikasinya yang ada di tutorial. Itu namanya menambah beban lagi, menambah masalah lagi, dan belum tentu pinjaman yang didapat dari aplikasi yang terakhir yang berdasarkan rekomendasi dari channel YouTube tutorial untuk melakukan pinjaman online itu bisa menutupi 10 ini. Gak mungkin, gak masuk akal itu dah. Jadi lebih bagus berhentilah. Kalau sudah 10 ini atau lebih dari 10 atau cuma 5 atau cuma 3, berhentilah kalau memang sudah tidak sanggup untuk melakukan pembayaran. Jangan lagi main-main di dunia pinjol lagi gitu. Tinggal resikonya debt collector datang, sebar data, kemudian kontak darurat diganggu terus, difitnah, dimaki-maki. Itu kan resiko. Sekarang kan permasalahannya teman-teman nggak tahu kontak-kontak mana aja yang dihubungi oleh si aplikasi pinjaman online, apakah yang ilegal, apakah yang legal, kan nggak tahu. Menurut teman-teman mungkin hanya yang kontak darurat aja. Tapi kok kontak lain yang di luar dari kontak darurat kok bisa? Ya bisa lah. Itu kan semuanya pada saat pengajuan di pinjaman online itu kan ada beberapa akses yang diminta. Kalau yang ilegal biasanya nggak banyak sih. Kalau yang ilegal biasanya itu minta aksesnya cuma 2 atau 3. Kamera kah, kontak, mikrofon kah, atau kamera lokasi kah. Tapi kalau yang udah terlalu banyak, sampai file media, sampai semua dia minta, ada 7, ada 8, itu biasanya yang ilegal. Nah, jadi saat itu semuanya diizinkan, ya sudah, ini semua perangkat, ini isi yang ada di perangkat handphone ini, itu akan semua dia bisa ambil, dia duplikasi, dia tahu semua. Dan kenapa di luar dari kontak darurat itu bisa dihubungi? Ya kita kan melakukan panggilan. Jadi akses panggilan itu kan kita izinkan pada saat pengajuan, dan di situ dia tahu kontak kontak terakhir yang kita telepon, kontak terakhir yang menelpon kita, ada beberapa nomor yang masuk ke telepon menghubungi kita, atau beberapa nomor terakhir yang kita hubungi. Hanya itu, selebihnya nggak akan dihubungi lagi, dia nggak akan ganggu, gitu ya. Jadi kemudian di media sosial akan dipermalukan gini, kemudian debt kolektornya datang. Itu permasalahan yang bermain di otak teman-teman tuh, bermain di otak Anda tuh pada saat Anda sudah terlibat di pinjaman online, itu terus yang akan bermain, gitu. Debt kolektor itu adalah pekerja dan dia butuh uang. Dia masih berusaha mencari pekerjaan, dan mungkin pada saat ini yang dia peroleh, yang masih dia dapatkan, yang masih ada peluang, yang masih ada kesempatan itu masih menjadi debt collector. Bekerjalah seperti itu. Sebagai debt collector datang ke rumah-rumah atau datang ke si lokasi debitur untuk menagih hutang.
Teman-teman harus tahu, debt collector itu datang sebagai tugas atau tanda bukti dia sudah melakukan tugasnya. Itulah kunjungan kerja. Dan teman-teman nggak perlu marah-marah, kecuali dia yang mulai. Gitu. Kalau si debt collectornya datang, kemudian dia mendadak tiba-tiba marah-marah, pinjam nggak bisa bayar, makanya kalau nggak bisa pinjam nggak usah bayar. Ya kita tinggal bilang, belum ada uangnya. Nanti kalau ada uangnya kita bayar. Masih ngotot juga, ya salah situ. Kenapa bikin aplikasi pinjaman online? Dan kenapa pada saat verifikasi di ACC, kan situ yang ngasih, kita ajukan, situ ngasih, aplikasinya ngasih. Salah siapa? Jadi teman-teman jangan malas-malas lah. Kalau udah terlibat di pinjaman online tuh malas-malas cari tahu, cari informasi, apalagi yang berkaitan dengan hukum itu sudah memaksa, sudah mengancam-ngancam, itu udah bisa kena pasal 19 ayat 2 di tentang hak asasi manusia tuh. Lihat aja, di googling aja lah, pasal 19 ayat 2 tentang hak asasi manusia. Minum dulu, ngobrol terus. Itu jadi mohon maaf ya yang minta aku jadi joki pinjol, mohon maaf aku nggak bisa, dan aku tidak mau berhubungan dengan pinjaman online. Dan teman-teman harus bisa lebih tenang dulu ya, jangan terus dihantui, pikirannya dihantui, nanti kalau debt collector datang ya marah-marah, ini tetangga semua tahu, gimana ya kalau dia nelpon ke kantor, gimana ya kalau dia yang paling menakutkan, aku yakin nih, paling menakutkan bagi teman-teman adalah pada saat debt collectornya datang ke rumah atau debt collectornya datang ke kantor. Kalau telepon itu masih bisa ditolak atau diblokir. Kalau SMS masih bisa, nggak usah dibaca lah. Tapi itu mengganggu pikiran kalau sudah sempat kita baca. Kemudian di WA, kemudian diancam akan disebar data, apalagi ya, difitnah. Kemudian fotonya tuh dirubah-rubah gitu. Hadapi dengan tenang. Kalau debt collectornya datang, hadapi. Kalau nggak datang, cuman telepon, SMS, email, WA, abaikan saja. Ya, abaikan saja. Kalau dia sudah mulai ngancam-ngancam, nggak usah dibayar. Screenshot kalau udah mulai ngancam-ngancam melalui SMS. Kalau dia udah mulai ngancam-ngancam dengan fisik, maksudnya dia debt collectornya datang gitu, videoin. Dan teman-teman nggak usah takut, perusahaan ilegal itu pinjol ilegal itu nggak akan berani ngelaporin karena perusahaannya aja ilegal, nggak punya izin usaha. Kok berani-beranian dia mau ngelaporin kita? Yang punya pinjaman online tuh nggak usah takut gitu loh. Yang ilegal, yang legal. Nah gini, yang legal. Kalau mungkin teman-teman atau kita punya pikiran yang legal tuh, aduh memang diawasi OJK, memang terdaftar di OJK. Nah kalau yang legal, seharusnya mereka juga nggak perlu capek-capek kan. Nggak usah nurunin debt kolektornya, nggak usah nurunin pasukannya untuk bisa menagih. Mereka tinggal lapor ke BI Checking aja, koordinasi ke BI Checking supaya kita di blacklist gitu ya. Nah supaya debitur ini, teman-teman atau Anda yang terlibat di pinjaman online itu, apakah dia memang benar-benar diawasi oleh OJK, terdaftar oleh OJK, kan si pemilik aplikasi atau si pengelola aplikasi pinjaman online ini bisa berkoordinasi dengan BI Checking supaya yang si debitur atas nama ini bisa di blacklist. Jadi dia tidak lagi bisa ngurus pengajuan pinjaman apapun pada saat ingin mengajukan kredit di tempat lain gitu, atau cicilan di tempat lain. Nah kalau yang ilegal itu nggak akan pernah berani datang laporin ke polisi. Kenapa? Karena perusahaannya aja ilegal dan pihak kepolisian sudah banyak membabat tuh perusahaan-perusahaan pinjaman online yang terbukti memang mengancam, kemudian mempermalukan seseorang yang sudah menggunakan jasa pinjaman online. Itu udah banyak. Dan yang terakhir, bro, sis, kakak, abang, bapak, ibu yang terjerat dan yang punya pinjaman online ini bukan 1-2 orang, tapi ribuan.
seluruh Indonesia. Dan logikanya apakah mereka akan menurunkan pasukannya itu ke semua daerah, sedangkan sekarang ini masih ya ada beberapa daerah yang masih statusnya ada yang PPKM. Kemudian kalau dia harus mengirimkan pasukannya, mengirimkan debt collectornya itu ke semua daerah, itu butuh biaya Pak, Bu, Abang, Kakak. Itu butuh biaya. Ya, butuh ongkos. Kalau yang di Jabodetabek walaupun dekat mungkin dengan kantornya tetap butuh ongkos kan. Minyak, emang jalan kaki kan nggak mungkin. Emang debt collectornya kalau naik kendaraan diisi pakai air kan nggak mungkin. Dan pertanyaannya yang terbaru adalah apakah debt collector itu bersih? Tidak punya utang. Apakah debt collector itu tidak punya keterlibatan hutang di pinjaman online? Bro, para debt collector, jangan-jangan Anda juga terlibat deh di pinjaman online gitu. Jadi baik-baiklah kalau menagih hutang ke tempat ke rumah debitur, ke lokasi debiturnya. Oke. Baik, untuk kesimpulan dari video ini tentang joki pinjaman online yang ada di kolom komentar di beberapa videoku itu, mohon maaf ya teman-teman, aku nggak bisa membantu, dan mungkin di lain waktu teman-teman bisa aku bantuin lah nanti tips-tipsnya aja ya. Tapi aku nggak janji lah kalau itu, sama dengan aku tetap mengarahkan teman-teman untuk tetap berhubungan atau tetap berkaitan dengan pinjaman online gitu. Itu aku nggak janji lah. Tapi yang jelas kalau memang sudah nggak bisa bayar, memang sudahlah, stop lah. Jangan dilanjutin lagi dengan membuka aplikasi-aplikasi pinjaman online yang baru. Stop. Oke. Yang kedua, pada saat ingin menggunakan joki pinjaman online, jasa joki pinjaman online, jangan pernah mau store di depan. Apalagi katanya menggunakan data fake, bisa menghapus data, membersihkan data, itu nggak ada, bullshit itu semuanya, bohong itu semuanya. Ya, karena kita nggak ada jaminan kalau memang ratusan ribu, kita bilang 300 ribu bisa membantu teman-teman untuk bisa melunasi hutang-hutang di pinjaman online. Mending 300 ribunya beli beras saja. Ya, nggak usah bayar jokinya. Karena joki yang benar tuh dia nggak akan pernah minta uang di depan, uang muka, nggak pernah. Karena dia bisa menghasilkan lebih banyak dari uang yang anda kirimkan, ya, dari uang yang Anda transferkan. Itu mereka bisa memperoleh hasil yang lebih banyak. Karena mereka mengerti, mereka paham caranya. Bagaimana aplikasi yang rawatan, bagaimana melibas habis pinjaman-pinjaman yang yang ilegal gitu. Dan yang ketiga, tenang, ya, nggak usah panik. Kalau dia debt collectornya datang, ngobrol aja. Kalau misalnya dia sudah mulai keras, dia sudah mulai kasar, sikat aja. Kalau takut, lari tempat yang rame, minta tolong. Karena nggak mungkin semua orang bersih dari hutang lah. Pasti ada yang punya hutang, walaupun 100 perak pasti dia punya hutang lah. Ya, bukan Anda aja yang berhutang, saya juga ada hutang. Nggak ada yang bersih, negara juga sampai ke negara, bos. Nanti ke Cidu, ampun. Ya, jadi nggak ada yang nggak berhutang gitu ya. Kemudian apalagi ya, itu aja lah mungkin ya yang bisa aku sampaikan dalam video kali ini. Dan mungkin aku hanya berharap bisa bermanfaat bagi teman-teman yang masih terlibat dalam pinjaman online dan masih bertanya-tanya tentang resiko-resiko yang akan hadir dan yang akan Anda hadapi. Baik, itu aja dari Bang Alde Coach. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.